Oke, kali ini kita akan ke materi bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ada ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada gambar yang pertama anak yang sedang bermain bola yaitu merupakan contoh makhluk hidup, dan yang kedua ada gambar robot-robotan yang merupakan benda mati. Nah, dari kedua gambar ini cari persamaan dan perbedaannya. Oke, selanjutnya dari kedua gambar tadi, persamaan yang kita dapat adalah antara anak yang main bola dan robot-robotan, yaitu mereka sama-sama dapat bergerak. Dan perbedaannya antara anak kecil yang bermain bola dan robot-robotan yaitu yang pertama, robot tidak dapat bernafas, robot tidak dapat tumbuh, dan tidak dapat berkembang biak. Kita ke ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di sini ada mobil. Nah, dari mobil ini kita lihat bahwa mobil ada 3 bagian. Yang pertama ada bannya, ada kacanya, maupun ada baja. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama adalah bernafas atau sering disebut dengan respirasi. Bernafas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Selanjutnya ke ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Di sini ada kambing yang sedang makan rumput dan ada anak yang sedang makan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk beraktivitas karena makanan mengandung energi. Oke, selanjutnya yang ketiga dari ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, di sini ada anak yang sedang berlari dan ada yang berenang. Ciri bergerak yaitu dapat melakukan kegiatan seperti berjalan, berenang, maupun berlari. Tubuh dapat melakukan aktivitas karena mempunyai sistem gerak yang terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Oke, kita ke ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, apa pengertiannya dari tumbuh dan berkembang? Nah, kita lihat dulu di sini ada gambar dari kecil sampai besar. Nah, tumbuh itu sendiri merupakan proses pertambahan ukuran bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur. Contohnya manusia yang awalnya dari bayi tumbuh menjadi anak-anak, sedangkan berkembang adalah proses perubahan organisme menjadi kedewasaan. Contoh pematangan hormon dalam tubuh. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak atau reproduksi. Nah, ada bayi yang sedang digendong oleh ibunya di sini. Nah, reproduksi sendiri merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan, tujuannya agar tidak punah. Nah, untuk selanjutnya, cirinya ada peka terhadap rangsangan atau sering disebut dengan iritabilitas. Nah, di sini ada orang yang sedang silau sekali melihat cahaya, ada juga daun putri malu. Nah, iritabilitas sendiri merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Contohnya ketika ada sorot cahaya, maka mata akan menutup dan putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Oke, ciri-ciri makhluk hidup
ada adaptasi. Nah, adaptasi di sini contohnya ada kaktus dan ada teratai. Nah, adaptasi sendiri diartikan sebagai penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Contohnya kaktus yang hidup di daerah kering memiliki struktur daun yang tebal, sedangkan teratai memiliki daun yang tipis. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberi tugas. Yang pertama, kalian tuliskan perbedaan antara benda mati dan makhluk hidup. Nah, yang kedua, sebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang ketiga, mengapa makhluk hidup membutuhkan nutrisi atau makanan. Nah, yang keempat, apa tujuan dari makhluk hidup bereproduksi. Yang kelima, terakhir, jelaskan mengenai iritabilitas dan adaptasi, sertai dengan contohnya.